Istri Ustadz Somad berubah menjadi ular raksasa. Kisah penuh hikmah yang menguras air mata. Apa jadinya jika kehidupan seorang ustadz yang penuh hikmah dan ketaatan diuji dengan kejadian yang tak masuk akal? Sebuah kisah tak terduga tentang cinta, kesabaran, dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati kita tergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Ustadz Somad adalah sosok yang dikenal luas sebagai seorang pendakwah dengan ilmu agama yang mendalam, kepribadian santun, dan penuh kasih sayang. Hidupnya selalu menjadi panutan, bukan hanya bagi jamaah yang hadir dalam ceramah-ceramahnya, tetapi juga bagi banyak orang yang mengenalnya secara pribadi. Kehidupan rumah tangga Ustadz Somad bersama istrinya, Zulaiha, adalah cerminan dari sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mereka saling menghormati, mendukung dalam setiap langkah dakwah, dan selalu mengutamakan Allah dalam setiap keputusan. Bagi Ustadz Somad, Zulaiha bukan hanya seorang istri, tetapi juga teman seperjuangan dalam menyebarkan kebaikan. Sebaliknya, Zulaiha merasa sangat beruntung memiliki suami yang tak hanya mencintai dirinya sebagai seorang istri, tetapi juga selalu mengingatkannya akan kebaikan dan mengarahkannya menuju keridaan Allah. Di balik kesibukan dakwah yang padat, Ustadz Somad selalu meluangkan waktu untuk keluarganya. Ia percaya bahwa keluarga adalah tanggung jawab utama seorang lelaki dan ladang pertama untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Setiap pagi, mereka memulai hari dengan salat berjamaah di rumah, membaca Al-Quran bersama, dan berdiskusi tentang berbagai hal. Dalam suasana yang hangat dan penuh kasih itu, mereka mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Kehidupan mereka tampak sempurna di mata banyak orang, hingga tidak ada yang menyangka bahwa di balik kebahagiaan itu, sebuah ujian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendekati mereka. Semua bermula pada suatu malam yang tenang. Setelah selesai menjalankan rutinitas harian, Ustadz Somad dan Zulaiha duduk di ruang keluarga untuk membicarakan rencana kegiatan dakwah keesokan harinya. Namun, malam itu terasa berbeda bagi Zulaiha. Ia merasakan tubuhnya tiba-tiba lemas dan dingin, seperti kehilangan tenaga tanpa sebab yang jelas. Awalnya, Zulaiha berpikir bahwa mungkin ini hanya karena kelelahan biasa setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Ia tidak ingin membuat suaminya khawatir, sehingga memilih untuk beristirahat lebih awal tanpa banyak bicara. Namun, kejadian itu tidak berakhir di sana. Malam berikutnya, Zulaiha mulai mengalami mimpi buruk yang membuatnya terbangun dalam keadaan ketakutan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok gelap besar yang terus mendekatinya, seolah ingin menelannya. "Astagfirullah," bisiknya saat terbangun dengan keringat dingin. Zulaiha kembali tidur, tetapi mimpi itu terus berulang. Ia mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi sekali lagi, ia memutuskan untuk menyimpan hal itu sendiri. Ia tidak ingin membuat Ustadz Somad terganggu dari dakwahnya yang sedang padat. Beberapa hari berlalu, tetapi rasa lemas yang dirasakan Zulaiha semakin parah. Tubuhnya mulai menunjukkan gejala-gejala yang tidak biasa. Kulitnya yang biasanya halus dan bercahaya kini mulai terlihat bersisik di beberapa bagian, meskipun hanya samar. Ustadz Somad, yang awalnya tidak menyadari hal ini, mulai khawatir melihat istrinya yang semakin sering terbaring lemas di tempat tidur. "Zulaiha, kamu baik-baik saja? Apakah perlu ke dokter?" tanyanya penuh perhatian. Zulaiha mencoba meyakinkan suaminya bahwa semuanya baik-baik saja. "Ini mungkin hanya kelelahan, Mas. Tidak perlu khawatir." Namun, pada suatu pagi, perubahan itu semakin terlihat jelas. Kulit di lengannya benar-benar berubah menjadi kasar dan bersisik seperti sisik ular. Zulaiha berusaha menyembunyikannya dengan mengenakan pakaian lengan panjang, tetapi Ustadz Somad akhirnya menyadarinya saat melihat lengan istrinya tanpa sengaja. "Astagfirullah, apa ini, Zulaiha?"
Tanya Ustadz Somad dengan nada cemas. Zulaiha tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Merasa ada yang tidak beres, Ustadz Somad segera membawa istrinya ke dokter untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan apapun yang aneh. Dokter mengatakan bahwa Zulaiha dalam kondisi sehat secara fisik, meskipun ia merasakan hal yang sebaliknya. Tidak puas dengan penjelasan medis, Ustadz Somad memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ulama yang sudah lama ia percayai. Ulama tersebut adalah seorang yang dikenal memiliki ilmu hikmah mendalam dan sering menjadi tempat bertanya bagi umat yang menghadapi masalah-masalah yang sulit dijelaskan secara logika. Saat mendengar cerita Ustadz Somad, sang ulama hanya mengangguk pelan sambil memejamkan mata sejenak, seperti sedang merenung. Ustadz Somad, apa yang sedang terjadi pada istrimu adalah ujian besar dari Allah. Di balik ujian ini, ada rahasia dan hikmah yang hanya Allah yang tahu. Namun, saya bisa merasakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang biasa. Bersiaplah dengan kesabaran dan tawakal, karena ujian ini mungkin akan mengubah kehidupan kalian, ujar ulama tersebut. Mendengar kata-kata itu, hati Ustadz Somad menjadi bergetar. Ia merasa bahwa apa yang sedang terjadi jauh lebih besar daripada apa yang ia bayangkan sebelumnya. Setelah pertemuan dengan sang ulama, Ustadz Somad semakin memperbanyak ibadah dan doa, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk atas apa yang sedang terjadi pada istrinya. Pada suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki bercahaya yang datang dengan senyum penuh kedamaian. Lelaki itu berkata dengan suara lembut, "Wahai Ustadz Somad, istrimu sedang diuji oleh Allah. Ujian ini adalah bagian dari perjalanan hidup kalian. Jangan tinggalkan dia, karena di balik ujian ini ada hikmah besar yang akan kalian pahami." Saat terbangun, mimpi itu terasa begitu nyata bagi Ustadz Somad. Ia merasa bahwa itu adalah sebuah petunjuk langsung dari Allah untuknya. Ia menceritakan mimpi itu kepada Zulaiha, yang mendengarkannya sambil menangis. "Mas, aku takut." "Apa maksud semua ini?" tanya Zulaiha dengan suara bergetar. Ustadz Somad menggenggam tangan istrinya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Jangan takut, Zulaiha. Allah bersama kita. Kita akan melewati ini bersama-sama." Sejak saat itu, mereka semakin memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan melakukan salat tahajud setiap malam, memohon agar Allah memberikan kekuatan dan jawaban atas misteri yang menyelimuti kehidupan mereka. Tetapi, apa yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaan mereka. Hari yang ditakutkan itu akhirnya tiba. Perubahan pada tubuh Zulaiha semakin parah dan tidak bisa lagi disembunyikan. Kulitnya yang sebelumnya hanya bersisik di beberapa bagian kini, hampir seluruh tubuhnya berubah seperti kulit ular. Zulaiha merasa tubuhnya semakin berat, dan ia mulai mengalami rasa sakit yang luar biasa setiap kali bergerak. Ustadz Somad, yang terus berada di sampingnya, mencoba menenangkan istrinya dengan zikir dan doa. Namun, di suatu malam yang gelap, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu untuk membaca Al-Quran, tubuh Zulaiha tiba-tiba menggeliat keras. Ia menjerit dalam rasa sakit yang tak tertahankan, membuat Ustadz Somad langsung memeluknya untuk menenangkan. Tetapi, apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar nalar manusia. Tubuh Zulaiha perlahan membesar, panjang, dan berubah menjadi seekor ular raksasa. Ular itu menggeliat di lantai ruang tamu mereka, menggeser semua perabotan yang ada. Sisik-sisiknya yang besar memantulkan cahaya redup lampu rumah, sementara matanya yang tajam menatap Ustadz Somad dengan tatapan yang penuh rasa bersalah. "Mas, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku." Suara Zulaiha terdengar, tetapi kini suaranya bercampur dengan suara desisan ular. Ustadz Somad, meskipun hatinya bergetar hebat, tidak menunjukkan ketakutan. Ia tetap berdiri tegak di hadapan Zulaiha, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lantang, berharap perubahan itu bisa dihentikan. Namun, tubuh Zulaiha telah sepenuhnya berubah. Ia kini menjadi ular raksasa yang memenuhi hampir seluruh ruang tamu mereka.
Kejadian luar biasa itu tidak bisa disembunyikan. Tetangga yang mendengar suara gaduh dari rumah Ustadz Somad mulai berdatangan. Mereka mengintip dari jendela dan melihat ular raksasa di dalam rumah. Suasana pun menjadi panik. Beberapa orang berteriak ketakutan, sementara yang lain berusaha mendekati rumah untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. "Astagfirullah, apa itu?" teriak seorang tetangga. "Apakah itu istri Ustadz Somad?" bisik yang lain dengan nada tak percaya. Dalam waktu singkat, kerumunan orang semakin banyak, dan suara ribut mereka mulai membuat situasi semakin sulit. Ustadz Somad keluar dari rumah dan meminta semua orang untuk tenang. "Saudara-saudaraku, ini adalah ujian dari Allah. Saya mohon kepada kalian semua untuk pulang dan jangan menyebarkan berita ini. Kami sedang berusaha mencari solusi dengan memohon petunjuk kepada Allah," katanya dengan suara tegas namun penuh kelembutan. Tetapi, tidak semua orang mendengar dan memahami. Beberapa dari mereka justru mengambil gambar dan menyebarkannya di media sosial, membuat berita tentang ular raksasa di rumah Ustadz Somad mulai menyebar dengan cepat. Namun, Ustadz Somad tetap tenang. Ia yakin bahwa hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan, bukan kepada manusia. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, Ustadz Somad menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Ia tahu bahwa panik atau marah tidak akan menyelesaikan masalah. Setelah memastikan para tetangga pulang, ia kembali ke rumah untuk menemui istrinya yang kini dalam wujud ular. "Zulaiha, jangan takut. Aku akan bersamamu, apapun yang terjadi," katanya sambil menatap mata ular yang masih menyimpan kesedihan. Zulaiha hanya bisa mengangguk pelan, meskipun tubuhnya kini tidak lagi mampu bergerak dengan leluasa seperti manusia. Malam itu, Ustadz Somad tidak tidur. Ia duduk di samping tubuh ular raksasa yang kini menjadi istrinya, membaca Al-Quran sepanjang malam. Setiap ayat yang ia baca mengalirkan ketenangan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Zulaiha. Dalam hati, ia terus bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa maksud dari ujian ini? Apa yang harus aku lakukan untuk menolong istriku?" Meski tidak ada jawaban langsung, Ustadz Somad merasa hatinya menjadi lebih tenang dan yakin bahwa Allah sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk mereka. Setelah beberapa hari berlalu dan perubahan pada tubuh Zulaiha tidak kunjung membaik, Ustadz Somad memutuskan untuk membawa istrinya ke tempat yang lebih terpencil. Ia berpikir bahwa jauh dari keramaian kota, mereka bisa fokus beribadah dan mencari petunjuk dari Allah tanpa gangguan. Dengan bantuan beberapa sahabat terpercaya, Ustadz Somad membawa Zulaiha ke sebuah pondok kecil di pinggiran hutan. Pondok itu adalah tempat yang biasa ia gunakan untuk menyendiri dan bermunajat kepada Allah. Di tempat itu, Ustadz Somad mengubah rutinitasnya menjadi lebih khusyuk. Setiap malam, ia bangun lebih awal untuk salat tahajud, membaca Al-Quran, dan memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk. Ia juga memanjatkan doa khusus untuk istrinya, berharap agar Zulaiha bisa kembali ke wujud semula. Sementara itu, Zulaiha juga berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Meski tubuhnya telah berubah menjadi ular, ia tetap memiliki kesadaran sebagai manusia. Ia berdoa dengan segenap hatinya, meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa yang mungkin telah ia lakukan di masa lalu. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari mencari air di dekat hutan, Ustadz Somad bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak sederhana namun memiliki aura ketenangan yang luar biasa. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang guru sufi yang kebetulan sedang bermunajat di daerah tersebut. "Saya melihat sesuatu yang besar sedang menimpa Anda, wahai Ustadz," katanya dengan lembut. Ustadz Somad merasa bahwa lelaki tua ini bukan orang biasa. Ia menceritakan semua yang telah terjadi, mulai dari perubahan pada tubuh Zulaiha hingga perjuangan mereka mencari jawaban. Guru sufi itu mengangguk pelan sambil mendengarkan. Setelah Ustadz Somad selesai bercerita, ia berkata, "Istrimu sedang menanggung beban dosa besar yang mungkin tidak ia sadari. Dosa itu bukan hanya tentang perbuatannya,
tetapi juga tentang luka yang ia tinggalkan pada seseorang di masa lalunya. Allah sedang menguji kalian untuk melihat seberapa besar kesabaran dan keimanan kalian dalam menghadapi ujian ini. Ustadz Somad terdiam mendengar penjelasan itu. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan hanya tentang istrinya, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Guru sufi itu kemudian memberikan beberapa nasihat. Salah satunya adalah memperbanyak taubat, zikir, dan sholawat sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan. Sejak saat itu, Ustadz Somad dan Zulaiha semakin khusyuk dalam ibadah mereka. Mereka yakin bahwa ujian ini adalah cara Allah untuk mengangkat derajat mereka, asalkan mereka bisa melewatinya dengan sabar dan tawakal. Setelah mendapatkan petunjuk dari guru sufi, Ustadz Somad menyadari bahwa ia harus berbicara dari hati ke hati dengan Zulaiha untuk mengurai akar dari masalah yang mereka hadapi. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang menyelimuti halaman rumah mereka dengan lembut, ia mendekati tubuh besar istrinya yang masih dalam wujud ular. Udara malam terasa dingin, namun cinta dan kekhawatiran Ustadz Somad mengalahkan segala ketidaknyamanan. Ia duduk di dekat Zulaiha, mengelus sisik tubuhnya yang dingin dengan penuh kasih sayang, meskipun di dalam hatinya ia masih berusaha menerima kenyataan yang begitu berat. "Zulaiha," katanya dengan suara pelan namun tegas, "jika ada sesuatu dari masa lalumu yang belum kau ceritakan, sesuatu yang mungkin menjadi penyebab ujian ini, tolong ceritakan padaku. Aku ada di sini untukmu." Kata-kata itu penuh ketulusan, membuat Zulaiha terdiam sejenak. Matanya yang kini menyerupai mata ular memancarkan kesedihan yang begitu dalam. Dalam keheningan malam, ia akhirnya mulai berbicara, suaranya pelan dan bergetar, bercampur dengan desisan halus yang berasal dari wujudnya saat ini. "Mas, aku tak pernah menceritakan ini sebelumnya karena aku terlalu malu. Tapi aku pikir sekarang saatnya aku jujur," katanya sambil menundukkan kepala besar ular itu. Zulaiha melanjutkan dengan suara yang semakin lirih, mengisahkan sebuah peristiwa yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. "Dulu, sebelum kita menikah, ada seorang wanita yang datang kepadaku. Dia memohon bantuanku. Waktu itu dia sedang dalam kondisi yang sangat terdesak. Dia membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan, tetapi aku mengabaikannya. Aku bahkan sempat menghinanya, Mas." Ustadz Somad terkejut mendengar cerita itu, tetapi ia tidak menyela. Ia membiarkan Zulaiha melanjutkan, meskipun hatinya mulai teriris mendengar setiap kata yang keluar dari mulut istrinya. "Wanita itu, Ma, aku dengar dia akhirnya putus asa dan mengambil nyawanya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapi kenyataan itu. Sejak saat itu, aku sering bermimpi tentang dia. Dia menangis, memohon ampun, tetapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Mendengar pengakuan ini, Ustadz Somad merasa hatinya berkecamuk. Di satu sisi, ia bersimpati pada penyesalan istrinya, tetapi di sisi lain ia mulai memahami mengapa ujian ini menimpa keluarga mereka. "Ya Allah," gumamnya dalam hati, "begitu besar beban yang kami tanggung ini. Tapi aku percaya Engkau Maha Pengampun." Ia kemudian menggenggam erat tangan besar ular itu, seolah ingin menyampaikan bahwa ia tidak akan meninggalkan istrinya, apapun yang terjadi. Setelah mendengar pengakuan Zulaiha, Ustadz Somad segera mengambil langkah untuk memulai proses taubat bersama istrinya. Ia percaya bahwa setiap dosa, betapapun besar, dapat diampuni oleh Allah jika hambanya benar-benar bertaubat dengan tulus. Malam itu, di bawah sinar rembulan, ia memimpin istrinya untuk memohon ampunan. Zulaiha, meskipun tubuhnya telah berubah menjadi ular, menundukkan kepalanya dalam-dalam, menunjukkan ketundukan dan penyesalannya yang mendalam. Proses taubat ini tidaklah mudah. Setiap malam, Ustadz Somad memimpin zikir dan membaca doa bersama istrinya. Ia membimbing Zulaiha dengan penuh kesabaran, mengulang setiap ayat dan zikir dengan hati-hati agar Zulaiha dapat mengikuti, meskipun dalam kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah seperti manusia biasa. "Allah melihat hati kita, Zulaiha,"
Selama hatimu bersungguh-sungguh, aku yakin taubat kita akan diterima, kata Ustadz Somad suatu malam ketika Zulaiha merasa putus asa. Namun, perjalanan taubat ini penuh dengan ujian. Ada malam-malam di mana Zulaiha merasa sangat terpukul oleh rasa bersalahnya. Mas, bagaimana jika Allah tidak memaafkanku? Bagaimana jika aku selamanya seperti ini? Tangisnya. Ustadz Somad, meskipun hatinya juga diliputi kekhawatiran, tetap berusaha memberikan kekuatan kepada istrinya. Zulaiha, jangan pernah ragu pada rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, pintu taubat selalu terbuka, jawabnya dengan penuh keyakinan. Setiap malam, mereka melanjutkan ibadah bersama, mengulang salat taubat, dan membaca istighfar. Meski fisik Zulaiha tidak berubah, Ustadz Somad merasa ada sesuatu yang berubah dalam jiwa istrinya. Ia melihat bagaimana Zulaiha mulai menerima kenyataan ini sebagai bagian dari proses penyucian dirinya. Hari-hari terus berlalu, tetapi wujud ular pada tubuh Zulaiha tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Meski mereka telah menjalani proses taubat dengan sungguh-sungguh, Allah seolah ingin menguji kesabaran mereka lebih lama. Ustadz Somad mulai merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Ia sering bertanya-tanya, "Ya Allah, apakah kami kurang bersungguh-sungguh? Apakah taubat kami belum cukup?" Pada suatu hari, ia kembali menemui guru sufi yang telah membimbing mereka. Dengan wajah penuh kelelahan, ia bertanya, "Guru, kenapa perubahan itu belum terjadi? Apa yang harus kami lakukan?" Guru sufi itu tersenyum lembut, menepuk bahu Ustadz Somad, dan berkata, "Allah sedang menguji keimanan kalian, wahai Ustadz. Kesabaran adalah bagian dari ujian itu. Jangan berhenti, karena pertolongan Allah selalu dekat." Kata-kata ini memberikan semangat baru bagi Ustadz Somad. Ia kembali ke rumah dengan hati yang lebih teguh. Ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya untuk Zulaiha, tetapi juga untuk dirinya. Ia mulai memandang situasi ini sebagai cara Allah untuk memperkuat iman mereka berdua. Di tengah semua cobaan ini, cinta antara Ustadz Somad dan Zulaiha justru semakin kuat. Ustadz Somad tidak pernah melihat wujud ular pada tubuh istrinya sebagai penghalang bagi cintanya. Bagi dirinya, Zulaiha tetaplah wanita yang ia nikahi, yang ia cintai dengan sepenuh hati. Suatu malam, ketika mereka sedang berbicara di beranda rumah, ia berkata, "Zulaiha, bagiku kamu tetap istriku, apapun bentukmu. Aku mencintaimu bukan karena penampilanmu, tetapi karena hatimu." Kata-kata itu membuat Zulaiha menangis. "Mas, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melalui semua ini tanpamu. Kamu adalah kekuatanku," katanya dengan suara penuh rasa syukur. Mereka saling berpelukan, meskipun tubuh Zulaiha masih dalam wujud ular besar. Cinta mereka menjadi sumber kekuatan untuk terus menghadapi ujian ini. Mereka saling mendukung dan saling menguatkan, meyakinkan satu sama lain bahwa mereka akan melalui ini bersama. Pada malam ke-40 sejak Zulaiha berubah menjadi ular raksasa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Setelah menyelesaikan salat tahajud bersama, tubuh Zulaiha tiba-tiba mulai bergetar. Ustadz Somad, yang sedang membaca doa, segera mendekatinya. "Mas, ada sesuatu yang terjadi pada tubuhku," kata Zulaiha dengan suara bergetar. Ustadz Somad mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lantang. Dalam hitungan menit, tubuh Zulaiha yang besar mulai mengecil. Sisik-sisiknya perlahan menghilang, digantikan oleh kulit manusia yang lembut. Zulaiha menangis, bersujud kepada Allah dengan wujudnya yang telah kembali normal. "Alhamdulillah, Allah Maha Besar," katanya sambil terisak. Malam itu menjadi malam penuh keajaiban yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ujian ini telah mengubah hidup mereka selamanya, menjadikan mereka pasangan yang lebih kuat, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepada Allah. Kehidupan Ustadz Somad dan Zulaiha mulai kembali normal setelah malam yang penuh keajaiban itu. Namun, sesuatu dalam diri mereka telah berubah secara mendalam.
Setiap hari kini terasa seperti berkah yang harus disyukuri. Zulaiha, yang telah kembali ke wujud manusia, menjadi pribadi yang jauh lebih tawadu dan rendah hati. Ia mengisi hari-harinya dengan memperbanyak ibadah, membantu orang-orang di sekitarnya, dan menebarkan kebaikan. Trauma dari perubahan fisiknya masih membekas, tetapi ia memutuskan untuk menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran hidup. Di sisi lain, Ustadz Somad juga merasa bahwa dirinya telah diuji dengan cara yang sangat berat, tetapi ia bersyukur karena mampu melewatinya. Ia semakin rajin berdakwah, menceritakan kisah ini sebagai pelajaran bagi umatnya, tentu tanpa membuka aib istrinya secara detail. Saudara-saudaraku, Allah menguji kita bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengangkat derajat kita. Jangan pernah kehilangan harapan pada rahmat-Nya, katanya dalam setiap ceramah. Ia selalu menekankan pentingnya taubat, zikir, dan saling mendukung dalam keluarga. Zulaiha pun merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua yang Allah berikan untuknya. Ia sering menangis ketika mengingat dosa-dosa masa lalunya, tetapi Ustadz Somad selalu mengingatkannya, "Zulaiha, Allah telah mengampunimu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita menjaga diri agar tetap berada di jalannya." Kata-kata itu memberikan ketenangan bagi Zulaiha. Ia merasa lebih ringan, meskipun bekas-bekas pengalaman itu masih melekat di dalam hatinya. Setelah kembali ke masyarakat, Zulaiha dan Ustadz Somad memutuskan untuk berbagi pelajaran dari ujian besar yang mereka alami. Mereka membuka diri untuk berbicara tentang pentingnya menjaga hati, memohon ampunan, dan membantu sesama. Dalam sebuah pengajian khusus yang diadakan di masjid, Zulaiha berdiri di samping suaminya, berbicara dengan suara lembut tetapi penuh keyakinan. "Dulu saya adalah orang yang sombong, angkuh, dan tidak peduli pada orang lain. Ujian ini adalah cara Allah menyadarkan saya bahwa hidup ini adalah amanah, dan setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban," katanya dengan mata berkaca-kaca. Para jamaah yang hadir terharu mendengar kisah itu. Beberapa di antaranya bahkan menangis, terutama ketika Zulaiha menceritakan bagaimana ia telah mengabaikan orang yang membutuhkan di masa lalu. Kita tidak pernah tahu kapan dosa-dosa kita akan kembali kepada kita. Tapi satu hal yang saya pelajari, Allah selalu membuka pintu ampunan. Jangan pernah ragu untuk kembali kepadanya, lanjutnya. Ceramah itu menjadi momen yang sangat emosional, tidak hanya bagi para jamaah, tetapi juga bagi Zulaiha sendiri. Melalui ceramah ini, Zulaiha dan Ustadz Somad berharap dapat menginspirasi orang lain untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka ingin menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, asalkan mau bersungguh-sungguh dalam bertaubat dan berusaha. Ceramah itu menjadi awal dari perjalanan baru mereka sebagai pasangan yang lebih dekat dengan Allah dan lebih peduli kepada sesama. Salah satu hal yang membuat perjalanan mereka menjadi lebih mudah adalah dukungan dari masyarakat. Ketika kabar tentang perubahan Zulaiha pertama kali menyebar, banyak yang merasa takut atau bahkan menghindari mereka. Namun, setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, banyak tetangga dan jamaah yang datang untuk memberikan dukungan. Mereka merasa kagum dengan kesabaran dan keteguhan hati Ustadz Somad, serta perubahan besar yang terjadi pada Zulaiha. "Saya tidak pernah melihat seseorang yang begitu kuat seperti Ustadz Somad," kata seorang tetangga. Dia tetap mendukung istrinya, bahkan ketika keadaan menjadi sangat sulit. Banyak yang terinspirasi oleh kesetiaan dan cinta yang ditunjukkan oleh Ustadz Somad, dan mereka mulai melihatnya sebagai teladan dalam kehidupan rumah tangga. Zulaiha juga merasakan dukungan yang luar biasa dari para wanita di lingkungan sekitar. Mereka sering datang untuk mengajaknya berdiskusi, belajar agama bersama, atau sekadar mendengarkan ceritanya. "Kita tidak sendiri, Bu Zulaiha. Kita semua memiliki dosa dan kekurangan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan berubah," kata salah satu dari mereka. Dukungan ini membuat Zulaiha merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka perlahan kembali normal.
Ustadz Somad melanjutkan aktivitasnya sebagai pendakwah, sementara Zulaiha mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, katanya kepada Ustadz Somad suatu malam. Aku ingin hidupku berarti bagi orang lain. Dengan tekad itu, Zulaiha mulai terlibat dalam berbagai program amal, seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin, mendukung pendidikan anak-anak yatim, dan menjadi mentor bagi wanita yang ingin belajar agama. Ia merasa bahwa ini adalah cara untuk menebus kesalahan masa lalunya dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk membantu orang lain adalah bentuk ibadah, katanya kepada para wanita yang ia bimbing. Ustadz Somad merasa bangga melihat perubahan pada istrinya. Allah benar-benar telah mengubah kita, Zulaiha. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga hati dan jiwa kita, katanya dengan senyuman. Mereka berdua merasa bahwa ujian besar yang mereka alami telah membawa mereka ke tempat yang lebih baik, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan. Kisah ini adalah pengingat bahwa ujian dari Allah tidak pernah diberikan tanpa alasan. Ustadz Somad dan Zulaiha adalah contoh nyata bagaimana kesabaran, cinta, dan iman dapat mengatasi segala rintangan. Mereka telah membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, asalkan mau bersungguh-sungguh dan tidak menyerah. Di akhir sebuah ceramah, Ustadz Somad berkata kepada jamaahnya, "Kita tidak akan pernah tahu seberapa besar dosa kita sampai Allah mengingatkan kita melalui ujian. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ujian itu adalah tanda cintanya, untuk membawa kita kembali kepadanya." Kata-kata itu menggema di hati setiap orang yang mendengarnya. Zulaiha menambahkan, "Setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan untuk berubah. Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan. Berbuat baiklah, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita." Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya di lingkungan mereka, tetapi juga di seluruh negeri, karena cerita ini telah menyebar luas. Dan itulah akhir dari perjalanan mereka yang penuh pelajaran. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk menulis sholawat di kolom komentar dan mendukung dakwah ini dengan menekan tombol subscribe. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Sahabat semua, semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jangan lupa subscribe channel ini dan tulis sholawat di kolom komentar, agar keberkahan senantiasa menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.